Semangat membara, langkah kami. Sumur kuno di Duku Pulau Lancing, Sukodani, Balongbendo, Sidoarjo setelah 10 tahun. Hari ini Pak Guru Bagus Wicaksono memberi informasi tentang sumur kuno yang telah kami observasi 10 tahun yang lalu. Sebaran bata kuno juga diduga cukup banyak di lokasinya dulunya kebun jeruk ini. Kini lahan ini kabarnya akan dibangun sekolahan. Semoga saja sumur kuno tersebut dilestarikan oleh pemilik lahan yang baru, karena bagaimanapun itu adalah jejak arkeologis dan sejarah yang tidak boleh diabaikan. Berikut adalah catatan kami tentang sumur-sumur kuno di Duku 10 tahun yang lalu. Blog Garda Wilwatikta. Sumur adalah salah satu bukti adanya sebuah peradaban. Karena kehidupan manusia tidak akan jauh dari adanya ketersediaan air. Lebih jelas lagi, sumur memang sangat vital bagi kehidupan masyarakat pada saat itu. Adanya sumur adalah sebuah pertanda adanya sebuah pemukiman suatu masyarakat. Adanya sumur-sumur kuno yang ada di sebuah dusun tentu sangat menarik untuk ditelusuri. Dalam penelusuran kami di sebuah dusun yang namanya Pulau Lancing. Namun tempat itu disebut Duku oleh warga. Duku hanya terdiri beberapa rumah saja. Menurut bahasa kuno, Duku itu maknanya kurang lebih adalah tempat belajar bagi calon pendeta dalam agama Hindu atau mungkin Buddha. Kalau sekarang semacam pesantren. Keterangan dari Kiai Haji Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU, kami mendapati adanya informasi dari warga tentang keberadaan sumur kuno. Kami berusaha menanyakan kepada Bapak Mas Duki, salah seorang warga di dusun tersebut, mengenai sumur kuno itu. Pada mulanya Bapak Mas Duki agak curiga pada kami yang bermaksud melihat sumur itu. Namun setelah kami sampaikan tujuan kami pada beliau, akhirnya Bapak Mas Duki bersedia mengantarkan kami menuju sumur kuno itu. Sumur kuno itu terletak di kebun yang bersebelahan dengan tanaman bambu atau dalam bahasa Jawa disebut barongan. Sumur kuno tersebut tertutup oleh semak-semak yang akan sulit untuk terlihat. Setelah kami periksa sumur tersebut, kami dapat gambaran tentang kondisi sumur kuno itu. Bagian atas sampai 2 meter ke dalam terlihat seperti disusun ulang oleh warga. Terlihat dari bata-batanya yang tidak teratur dan bukan dari bata melengkung seperti bata melengkung khas sumur-sumur kuno Bundar Mojopahit yang banyak ditemukan di Trowulan. Sumur pertama, di bagian dalam. Pada kedalaman 2 meter terlihat susunannya masih asli dengan bata-bata melengkungnya. Susunannya masih rapi dan masih terdapat air di sumur ini walau sedikit. Berikut adalah titik koordinat dari sumur kuno tersebut: 7 derajat 24, 58,52, S 112 derajat 29, 5,77 T. Beranjak dari sumur yang pertama tadi, kami menuju sumur kuno yang kedua, yaitu sebuah sumur yang berada tepat di belakang rumah seorang warga. Menurut keterangan seorang warga, di dekat sumur itu terdapat sebuah yoni atau lumpang. Bahkan dahulu di sana pernah ada sebuah pohon tanjung. Namun 3 tahun yang lalu pohon itu telah roboh. Seperti tampak foto di atas, tongkat yang dipegang oleh Mas Eko Jayanto dulunya ada pohon tanjung. Sementara sumur kuno tersebut ada di sebelah kanan yoni tersebut. Kami lalu melihat ke dalam sumur itu. Dan yang terlihat bagian atas nampak telah diperbarui, namun bagian dasar terlihat bata-bata melengkung menyusun sumur kuno ini. Sumur ini masih ada airnya walau sedikit. Sumur kedua dan bata melengkung. Di dekat sumur ini kami juga menemukan sebuah bata yang melengkung. Tepatnya di dekat kandang sapi milik warga. Selain itu, terdapat banyak bata-bata kuno yang ada di pekarangan warga, baik yang masih utuh maupun yang sudah pecah. Dan di dekat tempat tersebut terdapat sebuah makam yang dikeramatkan warga, yaitu makam Mbah Renggo, yang mana makamnya terdiri dari bata-bata kuno. Menurut seorang arkeolog numismatik Indonesia, Bapak Sofyan Sunario, yang pernah sidak ke Duku, bata-bata kuno tersebut berasal dari abad ke-10 Masehi. Di posisi inilah seorang warga setempat menemukan struktur bata kuno yang bertumpuk 3, ketika menggali tanah untuk menanam tanaman. Dan ketika warga ini mencoba untuk menggali di beberapa tempat lain, juga menemukan hal yang sama. Namun karena takut, warga ini pun tidak berani meneruskannya. Berikut koordinatnya: 7 derajat 24, 57,59, S 112 derajat 29, 7,58 T. Setelah cukup puas menelusuri area sekitar sumur kuno yang kedua ini, kami segera menuju sumur kuno yang ketiga, yang ada di ujung pemukiman Duku ini.
Sumur ketiga ini terletak di sebuah pekarangan yang dipenuhi pohon pisang, di sebelah selatan dari rumah kepala dusun Pulau Lancing, Bapak Eko Wiono. Kami segera menuju sumur kuno yang ketiga itu dan segera melihat kondisinya dari dekat. Dari atas terlihat tumpukan bata-bata yang telah pecah mengelilingi sumur itu. Kemudian kami melihat kondisi sumur pada bagian dalamnya. Tampak bagian tengah dalam sumur itu tersusun dari bata-bata yang melengkung, namun kami tidak dapat melihat dasarnya karena sumur ini masih ada airnya. Namun pada bagian bawah bata-bata yang melengkung tadi, susunannya terlihat berbeda dari kedua sumur sebelumnya, yaitu bata-bata kuno era Mojopahit berukuran 32,5 cm x 22,5 cm ditata berdiri melingkar, seperti foto di bawah ini. Sumur ketiga, kami tidak mengerti apa susunan tersebut asli atau sudah disusun ulang. Berikut titik koordinatnya 7 derajat 24, 56,34, S 112 derajat 29, 9,40, T. Setelah beberapa hari kemudian, kami kembali ditunjukkan pada sumur kuno lagi oleh Pak Kasun, Eko Wiono. Sumur keempat ini lokasinya berada agak jauh di belakang rumah warga. Sumur ini sudah tidak ada airnya lagi dan sepertinya sumur ini sudah dialih fungsikan menjadi tempat sampah oleh warga setempat, sehingga sumur ini hampir tidak terlihat lagi karena tumpukan sampahnya. Kami tidak mengetahui apakah susunan sumur itu masih asli atau sudah disusun ulang. Dan kami juga menjumpai adanya batu bata melengkung di sumur itu. Berikut adalah foto dari sumur keempat. Sumur keempat. Demikianlah penelusuran kami tentang sumur-sumur kuno yang ada di Dukuh.